Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mengawali kegiatan belajar ini kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita Bapak absen dulu ya. Aida, Alexander, Alif, Anis, Rini, Nabil, Nafal, ya, hadir semua ya. Ya, terima kasih. Mari kita mulai belajar, semua konsentrasi. Nah, hari ini kita membahas tentang implementasi kurikulum merdeka ya. Sekarang kan modelnya kurikulum merdeka terbaru, ya. Kurikulum merdeka yang baru dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Ya, yang kita bahas hari ini adalah ya, kalian sudah berada di kelas 10 di semester 1 ya, di bahasa Indonesia. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah anekdot. Nah, anekdot tema yang kita bahas hari ini. Mungkin di waktu yang lalu kalian sudah pernah mempelajari ini, sehingga tidak asing lagi tentang anekdot. Kalau kalian melihat di televisi itu namanya stand up comedy, ini mendekati. Ya, ini tema yang kita bahas hari ini. Kemudian apa yang harus kita sampai pembelajaran pada hari ini? Jadi diharapkan setelah mempelajari anekdot ini, kalian mampu mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal, serta memahami dan menganalisis kegiatan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Ini capaian pembelajaran yang kita capai hari ini ya. Nah, elemen yang disampaikan apa? Menyimak ya, menyimak. Jadi kalian tugasnya menyimak, mendengarkan, menyimak ya. Jadi akan tercapai. Kemudian tujuan yang kita harapkan setelah mempelajari ini di sini ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan ini ya, mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal, serta memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Nah, siapa yang tahu anekdot? Coba tunjuk jari. Ya, apa anekdot pengertiannya? Sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Iya, itu namanya anekdot. Nanti ya kita bahas lebih lanjut. Yang jelas pengertian yang kita harapkan dari pembelajaran ini adalah itu pengertiannya ya. Nih pengertian anekdot. Ya, tadi sudah disampaikan teman kalian. Apakah sudah benar? Iya, nih ternyata anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran. Nah, ini sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nih pengertian yang kita disampaikan teman kalian tadi. Jadi ini ya, nih pengertian anekdot. Baik, yang kedua, ya fungsinya apa sih? Untuk belajar anekdot itu fungsinya apa? Di sini, fungsinya anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Tokoh publik itu siapa saja?
Siapa sih tokoh publik? Yang dimaksud tokoh publik siapa? Bisa pejabat, bisa artis terkenal, ya, bisa politikus, ya, bisa menteri, bisa gubernur, ya, bisa kapolri dan sebagainya. Ini dimaksud adalah orang tokoh publik, tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Nah ini fungsi tadi untuk mempelajari anekdot. Jadi nanti isinya adalah mempelajari itu mengkritik dengan cara yang santun. Nah ini. Nah struktur anekdot ada berapa? Ada berapa? Ya ada 5. Yang pertama abstraksi. Nih ya abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba abstraksi apa? Nih, ya. Coba salah satu membaca. Abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Ya, ini nama abstraksi, hanya gambaran secara umum. Nanti isinya lebih mendalam apa itu nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua orientasi. Apa orientasi? Ya, salah satu orientasi apa? Pengkajian cerita yang mengarah pada dirinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Ya, orientasi ini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, suatu konflik, suatu masalah. Sehingga pada orientasi ini peristiwa utama bagian ini menjawab atau menjadi penyebab timbulnya krisis atau timbulnya suatu masalah. Yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Ini bagian dari struktur anekdot. Apa krisis? Krisis atau konflik peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat penjelasan yang mengkritik dan mengundang tawa. Ya, di sini ya inti dari komunikasi adalah merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis ini kekonyolan yang mengkritik dan mengundang tawa. Jadi kalau ada orang stand up comedy atau membaca anekdot itu harus di dalamnya terdapat kelucuan. Dan lucu. Kalau tidak lucu berarti bukan anekdot atau bukan stand up comedy. Maka ini diharapkan cerita dalam anekdot isinya harus mengundang gelak tawa. Ini yang keberapa tadi? 3. Sekarang keempat reaksi. Struktur yang keempat adalah reaksi. Apa reaksi? Cewek. Ya. Apa? Reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis. Krisis, ya. Yang dinyatakan sebelumnya dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, ini namanya krisis, reaksi. Nah, dia tanggapan, respon. Kalau tidak ada reaksi, tidak ada gelak tawa tadi, ada yang tertawa. Nah, yang terakhir adalah koda. Nah, apa itu koda? Merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhir cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Iya, ini namanya koda. Kalau dalam cerita itu adalah kesimpulan atau penutup. Ya, penutup. Apa isi cerita ditutup dengan gelak tawa juga. Ya, di sini. Ini adalah koda namanya. Penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Oh, ternyata ceritanya begitu. Jadi mengundang gelak tawa. Ini ya. Contoh. Ini contoh nanti bisa kalian pelajari. Kita dan nanti di share ya. Silahkan dipelajari. Contoh dari apa nih? Anekdot. Aksi maling tertangkap CCTV. Nah, di sini merupakan orientasi, krisis, reaksi, koda. Ini tadi apa nih? Pengawal.
Ya, krisis di sini. Kemudian reaksi, kemudian kodanya di sini. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Loh, kemalingan kok beruntung? Nah, di sini masuk krisis ya. Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Nah, dengan sini. Belum. Nah, sambil polisi dengan penuh keheran. Ini masuk reaksi. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, di sini reaksinya. Nah, kodenya apa koda? Ya, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Susu yang melapor inilah ditangkap. Oh ya, jadi ini adalah contoh anekdot. Nah, kemudian selanjutnya adalah nanti ada kegiatan yang harus kalian pekerjakan ya. Penilaian boleh dicatat di buku ya. Diskusi sampai diskusi. Ini bahan diskusinya adalah ya nanti diambil dari anekdot. Silakan nanti mencari ya. Ini nanti sistem penilaiannya begini ya, penilaiannya begini sehingga kalian nanti bisa mengisi. Nah, ini soal ya, soal yang akan kalian kerjakan ya, sambil didiskusikan. Silakan sambil dicatat. Bagaimana memilih sumber yang dapat dipercaya dalam menyampaikan kritik? Nah, ini yang pertama. Silakan lihat diskusi sama kelompok ya. Jadi bikin kelompok 1 sampai 5 kelompok membahas masalah ini. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud berpikir kritis? Nah, nanti silakan didiskusikan sama kelompok sehingga akan bisa menjawab semua ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyampaikan kritik secara santun dan bertanggung jawab. Nah, ini juga dijadikan bahan untuk diskusi ya pada hari ini. Jadi silakan untuk membuat kelompok sambil diskusi materinya di sini ya. Nih, kita ucapkan terima kasih. Nanti jika ada hal yang belum disampaikan akan disampaikan selanjutnya, silakan berdiskusi. Ya, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Salam sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.